Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari makna. Siapa kita, kemana kita menuju, dan bagaimana teknologi membentuk keberadaan kita. Kini kita berada di persimpangan jalan baru, era Metaverse. Sebuah ruang digital yang menghadirkan interaksi tanpa batas, tetapi juga membawa paradok eksistensial. Apakah ini merupakan lompatan besar dalam keterhubungan manusia, atau sekedar simulasi yang menggantikan realitas? Pertanyaannya bukan sekedar apa itu Metaverse, tetapi apa artinya bagi eksistensi kita? Apakah keberadaan kita di dunia akan menjadi bergantung pada algoritma, ataukah kita masih memiliki kebebasan untuk menentukan identitas kita sendiri? Halo, saya Sigit Bayu Cahyanto, mahasiswa Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, dan hari ini kita akan menilik bagaimana Metaverse bukan hanya sekadar inovasi digital, tetapi sebuah cermin yang menggambarkan eksistensi manusia di antara realitas dan ilusi semata. Dalam dunia Metaverse, kita bisa menjadi siapa saja dan kapan saja. Tapi, jika kita lebih nyaman dalam dunia digital daripada dunia nyata, apakah itu berarti kita benar-benar ada? Jean Baudrillard pernah mengatakan bahwa kita hidup dalam hiperrealitas, di mana manusia virtual menjadi lebih nyata dibandingkan kenyataan itu sendiri. Metaverse tidak menciptakan dunia palsu, tapi dunia yang menyaingi kenyataan. Kita tidak lagi sekadar merepresentasikan dunia, kita membangunnya ulang sesuai kehendak dan algoritma. Martin Heidegger melihat teknologi bukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai cara manusia berada. Ia membentuk bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Di Metaverse, keberadaan tidak ditentukan oleh tubuh, tetapi oleh representasi visual dan interaksi digital. Lalu, jika tubuh tak lagi menjadi syarat eksistensi, apakah kebebasan jiwa kita dalam berekspresi masih punya tempat? Dalam simulasi ini, identitas bisa dicipta, diubah, dan dibuang. Tapi, apakah kebebasan untuk memilih siapa kita berarti kita benar-benar menjadi diri kita sendiri, atau justru kita kehilangan arah dalam kemungkinan yang tak terbatas? Dalam dunia pendidikan, Metaverse menjanjikan inklusi, tapi juga menciptakan jarak emosional dan kehilangan makna pengalaman belajar. Interaksi jadi interupsi, guru berubah menjadi konten, murid menjadi pengguna. Bayangkan, seorang anak di pedalaman bisa menghadiri kelas di Harvard University hanya dengan sebuah media visual dan headset. Namun, apakah ini pendidikan yang lebih baik atau hanya sebuah ilusi belajar? Sebuah fakta dari riset yang telah saya lakukan melalui paper saya, 78% institusi di Indonesia belum memiliki infrastruktur untuk beradaptasi dengan teknologi. Dan lebih buruk lagi, interaksi manusia yang membentuk karakter bisa menghilang dalam dunia digital justru menjadi sebuah ancaman. Berdasarkan survei McKinsey tahun 2017, mencatat 12,5% pekerjaan tradisional terancam oleh transformasi digital. Jika pekerjaan adalah bagian dari eksistensi manusia, bagaimana kita mendefinisikan diri ketika peran kita digantikan oleh entitas digital? Metaverse juga bisa menjadi ruang demokrasi digital, di mana setiap orang bisa menyuarakan pendapatnya tanpa batas. Namun, faktanya ketika 67% masyarakat tidak memahami bagaimana data mereka digunakan oleh algoritma, apakah kebebasan digital ini nyata atau sekedar bentuk baru dari sebuah kendali? Dalam Metaverse, kita bebas menciptakan versi ideal diri kita, tapi resikonya adalah ketika ideal menjadi satu-satunya standar dan realitas menjadi suatu yang kita tinggalkan. Fenomena digital body dysmorphia adalah gejala dari krisis identitas. Kita mulai mencintai avatar kita dibandingkan tubuh kita sendiri. Eksistensi menjadi performatif, menjadi bukan soal menjadi diri sendiri, tapi tampil sebagai diri yang diinginkan. Menurut Camus dalam karyanya The Myth of Sisyphus, berbicara tentang absurditas kehidupan.
Jika metaverse menjadi tempat perlarian dari absurditas, apakah ini kebebasan sejati atau hanya bentuk lain dari keterasingan? Lantas, kemana kita harus melangkah? Apakah kita harus menolak kemajuan dan kembali pada pola sebelumnya? Tidak juga, karena masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada relasi kita dengannya. Solusi tidak datang dari sebuah kode atau sistem, tapi dari kesadaran bahwa metaverse harus tetap menjadi medium, bukan makna. Kita perlu mendesain ulang cara hidup kita, bukan hanya interface digitalnya saja. Pertama, kita harus mengembangkan literasi eksistensial digital. Masyarakat perlu memahami bukan hanya cara menggunakan teknologi, tapi bagaimana teknologi mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan memaknai hidup. Edukasi harus mengintegrasikan filsafat dan etika digital sejak dini, agar generasi berikutnya tak hanya cerdas secara teknis, tapi juga utuh secara nilai. Kedua, kita harus membangun ruang digital yang menumbuhkan keaslian, bukan hanya sekedar pencitraan. Platform harus didesain untuk mendorong empati, refleksi, dan dialog bermakna. Bayangkan, metaverse bukan hanya sebagai pelarian, tetapi sebagai media berpikir untuk membentuk kesadaran dan tempat manusia bisa belajar memahami dirinya dan perspektif lain. Dan yang paling penting, kita perlu kembali pada hal-hal yang tidak bisa disimulasikan. Adanya prinsip nyali agar kita tidak terbawa arus kehidupan dan jiwa yang merdeka. Di tengah dunia yang terus bergerak dan mengalir, mungkin solusi terbesar adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku masih menjadi diriku sendiri? Metaverse bukan akhir dari dunia nyata, tapi awal dari dunia yang baru, dunia yang menuntut kesadaran lebih dalam tentang siapa kita. Jean-Paul Sartre berkata, manusia dikutuk untuk bebas. Kebebasan itu kini meluas ke ranah digital, tapi seperti semua kebebasan, ia datang dengan tanggung jawab untuk tidak kehilangan diri di tengah simulasi digital. Teknologi harus menjadi alat untuk memperdalam kemanusiaan, bukan untuk mengaburkannya. Maka pertanyaan terakhir bukan apakah metaverse itu baik atau buruk, tapi siapa kita saat berada di dalamnya, dan apa yang ingin kita bawa keluar darinya. Karena di dunia yang terus berubah, eksistensi sejati adalah tentang kesadaran, dan kesadaran adalah satu-satunya hal yang tidak bisa disimulasikan. Lebih lanjut, Anda dapat melihat literatur review yang telah saya kupas lebih mendalam dalam sebuah link berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.